لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد. ويا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin ya ma'asyiral jemaah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur. Alhasil dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita mampu melangkahkan kaki kita untuk menuju masjid yang kita cintai ini guna menunaikan salah satu kewajiban yang Allah fardukan, yakni salat Jumat. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nilai salat kita dan nilai ibadah yang lainnya diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqamah terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin ya ma'asyiral jemaah rahimakumullah. Khatib berwasiat taqwa khusus bagi diri khatib pribadi dan umumnya kepada kita semua agar meningkatkan nilai-nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ya ma'asyiral jemaah rahimakumullah. Suatu kisah untuk meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana Khalifah Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang mempunyai ketegasan sangat luar biasa, namun mempunyai ketawaduan yang di atas umumnya kebanyakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Umar bin Khattab seorang pemimpin yang hidupnya sangat sederhana. Dan Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin tidak pernah mementingkan urusan pribadinya. Bahkan Umar bin Khattab adalah sahabat yang dijamin langsung surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di Mesir yang dipimpin oleh Gubernur Amr bin As, seorang gubernur ini ingin memperluas masjid, dan di samping masjid ini ada rumah dari orang Yahudi. Kemudian Amr bin As ini bermaksud untuk memperluas masjid tersebut dan ingin sekali membebaskan tanah orang Yahudi tersebut. Namun orang Yahudi ini tidak mau untuk berpindah dari tempat itu. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Amr bin As, ia berbuat atau bertindak sebagaimana seorang pemimpin yang mempunyai kebebasan penuh. Artinya tetap ingin dirobohkan rumah Yahudi. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang Yahudi ini?
tidak lain dan tidak bukan satu-satunya jalan adalah ia mengadu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, atasan daripada Amr bin As yang ketika itu berada di Madinah, cukup jauh dari Rasulullah rahimahullah, hanya mempertahankan harga diri, yakni sebuah rumah yang berdiri di samping masjid. Ia bertanya kepada seseorang yang dia tidak mengenal siapa sebenarnya orang yang dia tanya itu. Duduk di bawah pohon kurma, di bawah pohon kurma, dengan pakaian yang sangat sederhana dan tidak mencirikan sebagai seorang presiden, tidak mencirikan sebagai seorang kepala negara, karena sangat sederhana sekali. Dia bertanya, di manakah Sayyidina Umar? Sebagai pemimpin negara, aku ingin bertemu padanya, aku ingin mengadukan nasibku. Ada keperluan apa engkau ingin menyampaikan maksud tujuan kau? Aku rumahku berdampingan dengan masjid dan rumahku akan digusur oleh Gubernur Amr bin As. Aku adalah seorang Yahudi. Tidak panjang kalam, Sayyidina Umar ia mengambil sebuah tulang dan tulang tersebut dirobek dengan pedang. Apa kata Sayyidina Umar? Engkau berikan tulang ini kepada Amr bin As sebagai gubernur yang berada di Mesir. Berjalan ia, kemudian sampailah ia pada khalifah dan pemimpin gubernur Amr bin As. Orang Yahudi ini tidak berkata apa-apa kecuali ia menyerahkan tulang yang telah digaris, tulang yang telah digores oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu warḍah. Ia bertanya, ini tulang dari siapa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Mendengar jawaban dari orang Yahudi ini, dan setelah diperlihatkan tulang yang telah tergaris oleh pedang, bergetar Amr bin As, menjadi lemes karena menyaksikan bagaimana ketegasan Umar bin Khattab. Artinya pada saat itu pula pembongkaran rumah Yahudi tidak jadi dilakukan dan ia meminta maaf. Ia bertanya kepada Amr bin As, apa yang dimaksud dengan tulang ini sehingga engkau terlihat lemas, tidak berdaya? Kalau aku tidak memenuhi apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, maka pedang ini adalah jawabannya. Aku akan menjadi sanksi baginya. Itulah ketegasan Sayyidina Umar. Banyak sekali ketegasan Sayyidina Umar sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin, tidak pernah memandang bulu mana yang dekat dengan dia kemudian dibela, tidak. Hatta seorang Yahudi pun dibela oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Kisah kedua, bagaimana Sayyidina Umar bertawadhu, sangat tawadhu. Pada suatu ketika, riwayat menjelaskan Umar bin Khattab ingin melaksanakan salat Jumat, melewati sebuah rumah Ibnu Abbas, paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sangat sederhananya, hanya pakaian-pakaian yang dia kenakan sebagaimana salat Jumat. Memang Sayyidina Umar bukan seorang yang bermewah-mewahan. Hatta melaksanakan salat Jumat pun ia sangat sederhana. Ia lewat. Begitu melewati sebuah rumah Ibnu Abbas, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia terciprat dari loteng atau saluran air Ibnu Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana cipratan ini mengandung darah dan air kotor. Kemudian setelah terciprat, Sayyidina Umar bin Khattab tidak panjang kalam langsung membersihkan cipratan tersebut, dan sebelum melanjutkan salat Jumat, ia berkata, Ibnu Abbas, ia berkata kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau copot saluran air ini sekarang juga.
kau copot. Ini ketegasan Sayyidina Umar. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas, meskipun seorang paman, tapi tidak semata-mata kemudian ia bisa menaklukkan hati Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tidak, atau membuat hati Umar lunak, tidak, dan tidak mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia turut apa kata khalifah, ia turut apa kata Sayyidina Umar, dilepas saluran air tersebut. Kemudian setelah dilepas, barulah Ibnu Abbas berkata, ya Amirul Mukminin, seandainya engkau tahu, kau tidak akan berani mengatakan hal itu. Artinya apa? Bahwa saluran ini yang masak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Ibnu Abbas, tapi Rasulullah yang memasak. Begitu pula dengan Umar bin Khattab mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saluran air itu yang memasang adalah Rasulullah dengan tangannya. Sayyidina Umar mengatakan, kita pasang kembali. Aku akan pasang saluran air yang telah aku perintahkan untuk dicopot atau dilepas. Sayyidina Umar dengan ketawaduannya sebagai seorang khalifah, ia rela membungkukkan punggungnya untuk dinaiki oleh Ibnu Abbas. Adakah di antara pemimpin-pemimpin kita yang bersifat seperti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketegasannya, dengan ketawaduannya? Seorang pemimpin yang rela punggungnya untuk diinjak, seorang pemimpin yang bergetar ketika ia mendengar sebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam suatu hadis riwayat Al-Baihaqi dikatakan Rasulullah bersabda, innakum latadfuruna afdhalil ibadah, sesungguhnya kalian akan lupa akan keutamaan ibadah. Al-mutawaddi'una, yakni bersikap tawadhu, bersikap rendah hati, tidak sombong hanya karena sebuah pangkat yang ia punya, tidak sombong hanya karena ia mempunyai kekayaan kemudian ia membanggakan dirinya, tidak sombong hanya karena ia mempunyai ilmu kemudian untuk membodohi umat. Tawadhu adalah suatu nilai ibadah yang sangat besar. Maka pemimpin-pemimpin yang berhasil umumnya mereka mempunyai sifat yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dan rendah hati kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha." Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, dengan congkak. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablaghal jibala tula. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah sampai untuk menembus kedalaman bumi dan tidak akan pernah sampai untuk menjulang setinggi langit. Ini urat tantangan apa? Firman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa al-mutakabbir, sifat sombong hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah pangkat, maka manfaatkan pangkat ini untuk kemaslahatan umat, untuk membantu daripada umat yang membutuhkan. Kalau Allah anugerahkan kepada kita sebuah kekayaan, maka manfaatkan kekayaan yang Allah berikan untuk kemaslahatan umat. Bantu mereka orang-orang fuqara, bantu mereka orang-orang miskin yang putus sekolah dan tetangga-tetangga yang kelaparan. Ini perlu kita perhatikan. Artinya apa? Berarti kita menunjukkan bahwa kekayaan hanyalah titipan, jabatan hanyalah titipan, dan yang terindah dari kita adalah memanfaatkan itu semua di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan jamaah salat Jumat rahimakumullah kita bisa mengacu daripada pemimpin-pemimpin umat Islam terdahulu, yakni mempunyai sifat ketawaduan, tidak contoh, tidak sombong ataupun merendahkan orang lain, dan sebaliknya kita manfaatkan untuk kebaikan umat di dunia ini, dan insyaallah hidup kita berkah dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. Wa salawatullahi barrur rahim wal malaikati lil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'ir al-anbiya'i wal mursalin wa ahli bait at-tayyibin at-tahirin wa salamullahi alayhim ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa usikum bi taqwallahi al-'aliyyil 'azim fattaqu. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا واكفنا ما همنا وقنا شر ما نتخوف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.